ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sepertinya pagi ini kita akan mengakhiri bab ini, bab taswif, di mana kita sudah sampai terapi efektifnya, cara ideal supaya kita semangat dalam hidup ini, tidak menunda-nunda waktu, pekerjaan, amalan, ibadah, ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Termasuk juga tidak pula menunda-nunda istighfar dan pertobatan, karena kita manusia, ada salah, ada dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari semua itu kecuali kita menyegerakan diri kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat orang muttaqin yang sering kita dengar, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Segera zikir kepada Allah Subhanahu wa taala manakala orang yang ketika terjebak dengan kekejian dalam hidup ini, fahshul kalam, kekejian dalam komunikasi, dalam berbicara, fahshul amal, kekejian dalam amal-amal keseharian kita, manusia, karena kita punya nafsu ini, zakarullah, segera ikat Allah, kemudian akui kesalahan kita itu istighfar, fastaghfaru lidunubihim, kemudian mereka beristighfar, meminta ampun akan kesalahan dosa, tidak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu jamaah sekalian, langsung, tidak taswif. Zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dipertegas lagi oleh Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan kemudian dia tidak israr, tidak terus-menerus. Karena kenapa dia menunda-nunda mumpung masih muda, nanti gampang kita istighfar dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah karakter orang beriman, orang bertakwa. Tadi juga ayatnya juga disebut di surat As-Sajdah itu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tidak sama orang beriman dengan orang-orang fasik itu. La yastawun, tidak sama. Adapun orang beriman, Pak, giat sekali. Fa'amal ladzina amanu ila akhiril ayat. Jelas sekali ayat itu. Orang beriman tidak akan menunda-nunda waktu, libatkan dirinya dengan amal saleh, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan teguran spontanitasnya buat kita, dan ini sudah kita bahas, yaitu kematian. Makanya wajar kalau pengarang kitab ini salah satu cara untuk kita tidak menunda-nunda waktu itu, tidak taswif dalam hidup ini, adalah tadzakkurul mauti wad daril akhirah ala dawam, terus menerus mengingat yang namanya kematian dan alam akhirat, jemaah sekalian. Alam akhirat sudah saya muqaddimai di setiap kajian saya setiap hari Senin malam itu. Kita sudah masuk rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, dimuqaddimai dengan yang namanya mati.
itu kiamat. Pintu pertama kita, kiamat, untuk memasuki kiamat. Bab pertamanya, pintu utama pertamanya itu adalah kematian. Setelah itu masuk pada alam kubur. Di alam kubur itu hanya ada dua pilihan. Na'imul kubur atau azabul kubur. Nikmat kubur atau azab kubur, jamaah sekalian. Orang yang cerdas, jamaah sekalian, dia menyiapkan dirinya, tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Tidak ada kata-kata santai, ma'asyarul muslimin. Santai itu nanti Pak di akhirat, jamaah sekalian. Dunia tempat kita beramal. Dunia itu ladang bagi kita. Ladang jangan dibiarkan banyak ilalang. Ladang harus kita bersihkan, kita tanam, dan kita tahu musim-musim yang ada. Musim apa kita tanam apa, sehingga berjalan terus Pak aktivitas kita ini, ma'asyarul muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu masalahnya, jamaah sekalian, jangan-jangan nanti akan tiba yang namanya kematian secara spontanitas, dan ketika Allah memberikan teguran seperti itu tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Yang baik, yang buruk, yang beramal saleh, tidak beramal saleh, yang namanya kematian, ketika Allah menunjukkan fenomena alam yang tidak mau bersahabat dengan kita ini, hanya satu Pak, la taswifa fih. Kita tidak boleh menunda-nunda, sibukkan diri kita dengan amal-amal saleh ini. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap menghadapi yang namanya kematian. Nah, saudara, terakhir yang bahkan lalu kita bahas sedikit, kita sudah memberikan ilustrasi mu'ayashatus salaf fi nadratihim ila taswif, bagaimana interaksi salafus saleh, generasi terdahulu, di dalam pandangan mereka terhadap masalah taswif, menunda-nunda ini. Wa nufuruhum minhu nufuran syadidan qaulan wa fi'lan wa fikran wa sulukan. Kemudian bagaimana respon mereka begitu cepatnya, sangat luar biasa, baik dalam ucapan. Jadi mulut mereka ini, jamaah sekalian, tidak menunda waktu Pak. Mulutnya pun sibuk, nganggurnya itu sibuk dengan zikir. Nganggurnya itu, jamaah sekalian, sibuk dengan istighfar. Subhanallah ya. Saya kemarin merasakan ketika ngisi pengajian ibu-ibu hari Rabu kemarin di sini, terus saking begitu ada respon amal saleh yang berikutnya, saya harus ke Al-Akbar. Dari Al-Akbar terus kemudian ke Gresik. Nyampe di sini jam 9:15. Lupa nggak bawa HP, jamaah sekalian. Biasa sedikit-sedikit buka HP segala macam. 4 jam nggak buka HP. Subhanallah, ada ketenangan memang Pak. Akhirnya kita dipaksa untuk buka HP. Saya biasa baca Quran lewat HP, jamaah sekalian, kalau di jalan di atas mobil itu kan. Terus ini malam Pak, gelap. Tidak bisa. Dibuat nganggur, perjalanan dari sini ke mana? Ke Al-Akbar paling cepat 20 menit. Kalau macet bisa 45 menit, ma'asyarul muslimin. Masa kita mau nganggur di situ? Allahu Akbar. Teringat Pak, Al-Maksuratnya kita baca, Maksurat Az-Zikir surenya kita baca. Subhanallah. Alhamdulillah, persis masuk azan maghrib. Azan maghrib sekarang Al-Akbar itu tidak langsung qomat Pak. Ada jeda waktu sekarang 15 menit. Zikir lagi. Memang harus kita paksa dan beda rasanya, ma'asyarul muslimin. Terasa sekali. Nanti saya berangkat ke Gresik Pak. Ke Gresik itu perjalanan 50 menit dari Al-Akbar ke Gresik itu, jamaah sekalian. Karena macet di malam hari seperti itu. Itu kalau nggak kita sibukkan mulut ini, kalau nggak kita diam Pak, ngelamun. Atau kita tidur. Bayangkan tidur di awal waktu, di awal malam, belum saat isya kita mau tidur, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Walaupun kita perjalanan jamaah, sibukkan Pak. Sibukkan, efektif banyak. Mengulang hafalan, ya dan lain sebagainya. Jadi mulutnya pun tidak akan nganggur, ma'asyarul muslimin. Tidak akan menunda-nunda pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, fi'lan begitu pula. Amal-amal kita tidak boleh nganggur Pak. Sibukkan dengan amal-amal terbaik. Hatta di rumah, cari Pak kegiatan. Ada saja nanti, ma'asyarul muslimin, yang bermanfaat buat kita.
pemikiran kita, renungan-renungan kita, ya, sulukan, sikap-sikap kita dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian dikomentari oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, minal quwwah alla nuakhira amalal yaumi ilal ghad. Orang dikatakan kuat. Kekuatan itu manakala orang itu tidak menunda-nunda amal hari ini pada hari besok, jamaah sekalian. Kalau antum tunda Pak ini Jumat, antum biasa-biasa saja. Al-Kahfi tidak segera antum baca. Tiba-tiba nanti ada tamu. Lupa Pak. Nundanya susah. Sepekan lagi jemaah sekalian. Tidak ketemu Jumat. Jumat ini cuma satu hari, satu pekan. Bersalawat kepada Nabi. Ada tidak Pak di antara kita ini? Ayo kita evaluasi. Termasuk saya secara pribadi Pak. Salawat secara khusus. Ini hari bulan-bulan Rabiul Awal ya. Bulan memperingati Maulid Nabi. Secara khusus Pak, sampai bersalawat kepada Nabi dari hati antum, hati jenengan yang paling dalam. Ini doa terbaik saya, salawat terbaik saya buat Rasulullah. Yang menyelamatkan kita ini minaz zulumat ilan nur. Ya, apa namanya, minal jahiliyati ilal Islam. Rasul yang mulia, antum bersalawat yang terbaik. Jumat lagi Pak. Fa inna khaira ayyamikum yaumul jum'ah. Fa aksiru alayya bis salah. Maka sesungguhnya sebaik-baik hari dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Sekarang ini jemaah sekalian. Ya sekarang Pak. Subuh lagi ya. Subuh di hari Jumat. Terus jenengan ngaji ini sudah bagus Pak. Sampean tidak nunda-nunda waktu. Tenang di masjid ini. Menikmati, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fa'aksiru alayya bis salah. Perbanyaklah kalian di hari ini as-salah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Pak, ayo ketika antum bersalawat begitu, Allahumma salli ala Muhammad. Antum tata hati antum, sambungkan dengan Rasulullah. Posisikan antum masjid ini seakan-akan antum ada di raudhah. Ikat hati antum dengan Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah yang terbaik. Ini hari Jumat. Jangan tunda-tunda. Tunjukkan salawat terbaik antum kepada Rasulullah. Saya yakin yang jelas sudah. Allah juga akan bersalawat kepada kita 10 kalinya. Allah bersalawat kepada kita 10 kalinya. Kegundahan, sumpek, kegalauan, kesedihan itu akan hilang. Dan konsekuensi dari semua itu pasti antum nikmat hidup di atas sunnah Rasulullah.
rasanya langkah-langkah kita ingin mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Rasul bukan manusia pengangguran. Rasul bukan manusia yang santai. Rasul yang tidak suka menunda-nunda waktu. Malam harinya pun tidak semua kemudian tidur meluangkan waktu. Tidak nunda-nunda jamaah sekalian. Tiba waktu azan, dia merespon azan. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Ada dua ayat yang sama walau karihal kafirun, berikutnya tengah-tengahnya itu wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Kita ini mengikuti arahan Rasulullah atau tidak? Lalu bagaimana caranya, lanjutkan ayatnya itu. Muhammadur Rasulullah. Itu Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ah asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Tahajudnya itu bukan hanya tahajud punya orientasi dunia, Pak. Punya niat-niat tersendiri, enggak. Fadlan minallah. Berharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siangnya jelas, interaksi sosialnya, sikap dia pada orang kafir. Bagaimana rahmah yang Nabi sampaikan, Nabi tunjukkan kepada para sahabatnya. Tapi malam harinya jadi ruhban bil lail. Di malam harinya menjadi rahib-rahib yang khusyuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kita tidak tahu hidup ini. Ini hidup. Baghtah itu kapan tidak tahu. Kapan spontanitas Allah mencabut nyawa kita tidak tahu. Sibukkan mulut kita dengan zikir. Nganggurnya kita nganggur zikir, Pak. Pikiran kita penuh dengan perenungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke rumah berpikirlah gimana menyelamatkan umat ini, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak-anak kita. Bikin suasana religi dalam rumah ini. Terus begitu jemaah sekalian, amal-amal kita jelas. Memproduk amal-amal yang bermanfaat buat umat ini, buat agama ini. Tak nganggur jemaah sekalian. Itulah yang kata Sayyidina Umar, minal quwwah alla nuakhira amal al-yawmi ilal ghad. Kekuatan itu tidak menunda amalan hari ini pada amalan hari esok. Monggo ini Jumat, ma'asyal muslimin, tunjukkan amal-amal terbaik sampean. Ya. Karena belum tentu Jumat yang akan datang kita jumpa lagi jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz ketika menyelesaikan pemakaman saudaranya yang menjadi khalifah, namanya Sulaiman Al-Khalifah alladzi kana qablahu. Kemudian wantaha, setelah selesai mengubur, kemudian dia memberikan khutbahnya, memberikan wejangan-wejangannya, arahan-arahannya di atas pemakaman itu. Dan umat langsung melihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz membaiat beliau untuk menjadi khalifah pengganti. Kemudian turun dari mimbar, dia menuju ke arah rumahnya. Rasanya dia pingin yabtaghi ayyusi basa'a minar raha, karena ngurus jenazah khalifah tidak gampang, banyak tamu, banyak ini, dia capek. Satu sisi ini peluang amal saleh bagi dia, bertemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Dia pingin istirahat sejenak, ya, biar nanti enak, segar lagi untuk kemudian berjumpa dengan orang-orang. Ketika sudah mendekati tempat tidurnya, ma'asyal muslimin, tiba-tiba putranya namanya Abdul Malik datang. Umurnya pada waktu itu 17 tahun. Putra beliau namanya Abdul Malik, umurnya 17 tahun. Umurnya 17 tahun. Datang mendekati abahnya, kok mau tidur gitu.
Madza turidu an tasna'a ya Amirul Mukminin? Bayangkan, ini anak yang cerdas, Pak. Dia menyampaikan pada abahnya, pada ayahnya, "Maaf, apa yang kau perbuat sekarang ini, wahai Amirul Mukminin?" "Ya bunai, anakku, uridu an aghfu qalilan." Saya ingin sejenak istirahat. "Falam tabqa fi jasadi taqa." Rasanya aku capek betul. Capek betul. Faqala, "Ataghfu qabla an tarudda al-madhalim ila ahliha ya Amirul Mukminin?" Engkau akan santai, engkau akan rebahan seperti ini sebelum kau mengembalikan hak-hak orang yang telah dijanjikan oleh penguasa sebelumnya dan kau sekarang jadi penggantinya. Faqala, "Ay bunai, inni qad sahartul bariha fi ammika Sulaiman." Semalam malu abimu tidak bisa tidur, menyiapkan, memandikan, mengkafani, menerima tamu. Satu malam tidak bisa tidur abimu ini. Wa inni idza hana dhuhr sallaitu fi nas. Insyaallah nanti mendekati salat zuhur aku akan bangun, akan menemui orang-orang di situ. Saya kembalikan semua hak-hak mereka. Insyaallah, kata dia. Faqala, coba lihat Pak jawaban anaknya itu. "Wa man laka ya Amirul Mukminin bi an ta'isha ila dhuhr?" Siapa yang menjamin engkau bisa hidup sampai zuhur nanti? Kau penguasa lo sekarang. Kau orang nomor 1 di negeri ini. Siapa yang bisa menjamin sekarang sampai zuhur kau bisa hidup? Kata dia. Fa'alhabat hadhil kalimah azimata Umar wa atara an-naum min 'ainaihi wa ba'athatil quwwa wal 'azm fi jasadihi al-mut'ib. Kemudian kata-kata ini, kata-kata dari anaknya ini, anaknya ini yang mengatakan, jamaah sekalian, itu menyentuh hati, semangat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini. Hilang rasa ngantuknya, ya, kemudian muncul rasa kekuatan, tekad yang kuat, fisik yang capek tidak terasa lagi, jamaah sekalian. Faqala, "Idni minna ibunai." Kemari wahai anakku, kemari wahai anakku. Hatta mau bangun Pak, itu sudah enggak kuat, capek betul gitu. Tapi dia paksa berhasil Pak. Fadana minhu. Fadammahu alaih. Kemudian dirangkul oleh Sayyidina Umar gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini. Summa qama. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari sulbiku, dari punggungku ini, anakku sendiri yang telah mengingatkan aku dan menolongku untuk menegakkan agama yang benar ini. Summa qama wa amara ayyunadi fin nas ala man katlahu madlamatun falyarfa'a. Langsung berdiri Pak. Siapa di antara ada hak-hak kalian yang belum terpenuhi selama ini, angkat tangan kalian, kata Sayyidina Umar. Maka wajar ya akhi kalau Umar bin Abdul Aziz itu, ma'asyarul muslimin, itu hanya berkuasa 2 tahun, tidak ada satu manusia pun Pak yang berhak menerima zakat pada waktu itu, karena semuanya menjadi orang-orang yang sukses kehidupan ekonominya, ma'asyarul muslimin. Begitu adilnya, begitu perhatiannya. Hari-harinya disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat buat agama ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ishaq bin Huya mengatakan, qila li rajulin min Abdul Qais fi maradihi, ketika dikatakan pada dari seseorang kepada seorang tabi'in namanya Qais ketika dia sakit, ausina, wasiati kami. Kala anzartukum saufa. Saya ingatkan engkau, hati-hati dengan kata-kata saufa. Nanti ya, nanti saya akan begini. Nanti saya akan begini. Kerjakan Pak. Lakukan. Sibukkan diri kita ini pada sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain bagi kita. Monggo Pak, kadang-kadang ini kita sadar, macam sekarang saya sadar, tapi namanya manusia,
Kita menghadapi suatu lingkungan milieu yang kadang-kadang membuat kita loyo lagi. Silakan Pak, ta'awun fima bainana, tanasuh fima bainana, saling mengingatkan di antara kita. Apalagi dalam institusi-institusi yang ada Pak, di kantor, di mana saja, di masjid. Kalau ada ngeliat orang santai antara adzan dan qomat, itu masa-masa di mana kita doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal adzani wal iqamati du'aun la yuraddu. Antara adzan dan qomat mustahil doa orang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur. Jangan nganggur. Kesempatan ini, apalagi subuh seperti ini Pak, hari Jumat lagi. Subuh hari Jumat ada jeda waktu antara qomat dan adzan. Antum mengangkat tangan antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini ma'asyar muslimin. Apa yang antum minta, jenengan minta didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, karakternya itu menjadi wali, Pak. Saling menguatkan satu sama lain sehingga muncul semangat di akhir karim. Ya'muruna bil ma'ruf, sama-sama mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, sama-sama mencegah terhadap kemungkaran, wa yuqimuna shalah, juga sama-sama mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, wa yuti'una Allah wa rasul, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karakter orang beriman, sehingga masing-masing Pak semangatnya sama. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua kita punya semangat seperti itu, ma'asyar muslimin, ini bangsa bangkit, ma'asyar muslimin. Saudara, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuntas sudah pembahasan kita masalah taswif ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semangat yang membaja untuk merespon semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang kuat pula untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita basah, mulut kita basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita amal-amal terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita, hari-hari ini dipenuhi pula dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfadna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an waj'al Qur'ana imaman wa nuran wa huda wa rahma bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salih a'malina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.